يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين dengan iktimat dan Allah di atas Allah dan mendirikan pada segala yang wajib ubudiyat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi inna dengan terbit sebagaimana saya permulaan, ya, saya permulaan cuma kepada Allah dan mendirikan pada segala yang wajib yaitu ubudiyat ya bagi Allah Ta'ala. Jadi ubudiyat ini artinya menyerahkan kepada Allah SWT ya. Niscaya terbit cahaya kesudahan ya, terbit cahaya kesudahan dengan usul sampai kepada Allah SWT ya, sampai kepada Allah senantiasa bagi khidmatnya. Jadi barang siapa ada pada Allah binasanya, niscaya diganti Allah ya. Kalau binasanya itu yang kepada Allah berarti diganti oleh Allah. Barang siapa terbit cahaya bidayahnya, permulaan maksudnya dengan melazimkan thariqahnya, maka terbitlah cahaya nihayahnya atau kesudahannya dengan terbuka hakikat dan barang siapa terbit cahaya bidayahnya dengan tinggi himatnya daripada segala akuan, maka terbitlah cahaya nihayanya dengan kasam dan ian arti yang pertolongan, karena bidayah itu jalan bagi itu nihaya ya. Bidayah itu nama permulaan, nihaya itu berkesudahan. Jadi barang siapa nama permulaan itu kepada Allah dan kesudahan tetap hati kepada Allah, nah itu namanya ya tujuan yang sebenarnya ya. Jadi barang siapa ada pada Allah bidayahnya, ini saya ada pada Allah pada nihayanya, itu yang sebenarnya ya. Jadi barang siapa bidayah permulaan itu pada Allah dan akhir dan kesudahan tetap hati kepada Allah. Nah, jadi artinya sebaliknya celaka orang yang artinya permulaan pada Allah dan akhirnya bukan hati kepada Allah, itu celaka ya. Bermula bidayah itu atau permulaan itu yaitu memang dengan Allah daripada mujahadah ya, itu namanya beriat ya. Jadi bidayahnya itu memang dengan Allah, bidayah arti mujahadah, nihaya itu lezat dengan segala bagian musyahadah ya. Jikalau engkau kehendaki bermula bidayah itu menyucikan diri dan menghilangkan tabiat, dan nihayanya itu memiliki anwar hati nur, dan bolehlah hati kesempurnaan, artinya berpakaian sifat mahmudah, dan nihaya itu jauh daripada sifat mazlumah. Nah, ya. Jadi dalam hal ini bahwa antara bidayah dengan nihaya ini ya. Jadi kalau ini bidayahnya ini memang dengan Allah Ta'ala, itu dengan cara kita mujahadah, berarti kita melihat nihaya itu lezat dengan segala bagian musyahadah. Musyahadah itu artinya yang menyaksikan jikalau engkau kehendaki ya. Nah, menyaksikan. Jadi bermula bidayah itu menyucikan diri
menghilangkan tabiat, dan nihaya itu memiliki anwar, berarti nur, ya. Nah, dan boleh kesempurnaan, artinya berpakaian sifat mahmudah yang artinya suci, ya, berbahagia, dan nihayanya itu jauh daripada sifat mazmumah, arti tercela, ya. Nah ini jadi mulai ini bidayah dan nihayah ini menjadikan suatu panutan bagi kita, ya. Maka ibaratnya yang lain adalah telah terdahulu terbit cahaya bidayah, ya. Ada tersebut cahaya, yaitu rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah dalam segala iman dan berjabat padanya di dalam segala hal ikhwalnya, ya. Dikehendaki cahaya yang terbit usulnya itu kepada hampirnya, artinya usul itu berarti itu sampai, ya, kepada yang artinya hampirnya, ya. Nah, jadi oleh karena itu, yaitu dengan secara artinya tadi terbitnya itu cahaya bidayah, rujuk kepada Allah SWT dalam segala itu kehidupan, ya. Nah, jadi rujuk bidayahnya artinya kembali kepada di dalam segala kehidupan. Mastauda'a fi ghaibis zarair zahara fi sahadati zawahir, ya. Yang artinya barang siapa, ya, barang siapa ditaruhkan di dalam batinnya segala rahasia, ya, dan daripada marifat, rahasia kemarifatan, dan yakin daripada demikian itu niscaya nyata ia daripada pandangan segala yang zahir dengan yang amal, ya. Nah, inilah makanya siapa ditaruhkan di dalam batin ini itu selalu rahasia daripada makrifat, ya, rahasia daripada makrifat, dan yakin, ya, daripada demikian itu niscaya nyata ia daripada pandangan segala yang zahir, yang zahir, dan dengan itu amal, kezohiran daripada amalnya, ya. Nah, jadi maka oleh karena itu zahir itu cermin bagian batin, ya. Jadi zahir ini adalah cermin menunjukkan itu bagian batin, ya. Barang siapa yang ditaruhkan di dalam batin daripada ma'rifatullah, ya, di dalam batin ma'rifatullah, niscaya nyata ia di dalam pandangan segala zahir dengan kasih hati kepada Allah SWT, ya. Nah, jadi ini kalau batinnya daripada ma'rifatullah, dan niscaya pada di dalam itu ma'rifatullah pandangan segala yang zahir dengan kasih hati kepada Allah SWT. Apabila ditaruhkan di dalam batin yaitu jahil, niscaya nyata di dalam pandangan zahir dengan bersandarkan lain daripada Allah SWT, ya. Nah ini kalau di dalam batin itu ada satu kejahilan, hati bukan kepada Allah, pasti artinya di zahir atau di luar ini ialah bukan kepada Allah, lain daripada Allah SWT. Nah, ya. Maka
segala zuhir pekerjaan itu, ya, pekerjaan itu menunjukkan ia atas tersembunyi dalam hati. Ya, ya. Artinya hal ini, arti segala kezuhiran ini, ya, itu adalah menunjukkan, ya, menunjukkan daripada tersembunyi itu hati, ya, hati pada itu hati. Nah, kalau hati itu keruh, ya, kalau hati itu keruh, nyatalah zuhirnya, ya, nyata zuhirnya, maka nyata asarnya. Kalau hati ini hati keruh, maka zuhirnya nyata daripada asarnya, ya. Maka barang siapa ditaruhkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati asrar, hati rahasia, daripada segala makrifat, ya, dan anwarul amal yang soleh, ya, dan dalam yang malihun, atau itu yaitu masin, ya, malihun masin, tidak dapat tiada atas anggota yang zahir itu menjadikan baik dan amal yang baik, ya, kalau terdapat tadi, ya. Jadi hal ini bahwa satu hati yang bermanfaat di dalam hati tadi asrar, daripada segala malihun hati yang masin, yang makrifat, asrar makrifat, dan anwarul amal yang soleh. Jadi kalau memang ini dalam itu manfaat amal soleh, dan kalam yang malihun, arti kalam yang masin, ya, kalam yang masin, kato-kato yang artinya masin. Dengan dirimu padahal berpegang atas ialah aulmu, arti berpegang atas dengan kehendakmu, ya, itu kehendakmu dan kekuatanmu, ya. Nah, yang arti demikian ini bukan kehendak Allah, tetapi adalah hawa nafsumu. Hak Allah Ta'ala menuntut dia padamu yang kamal, yang sempurna, ya. Jadi namanya menuntut tadi adanya dengan kehendakmu atau haulmu, atau dengan ialah dikehendaki nafsumu, ya. Nah, maka menuntut tadi itu ialah dengan padamu, tidak dapat akan itu kesempurnaan kalau hati dengan haulmu. Min alamatil najahi Bini hayati rujui ilallahi ta'ala bil bidayah, ya, yang artinya sesungguhnya setelah daripada alamat yang beroleh bahagia, ya, dalam artinya segala kesudahan kembali kepada Allah dalam segala permulaan. Yang masuk dalam segala permulaan, ya, kita mengerti bahwa segala permulaan itu ialah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, ya. Nah, yaitu dengan tawakal dan mendirikan segala hak, ya, tawakal mendirikan segala hak, yaitu setengah alaman ialah kerugian dalam kesudahan itu rujuk kepada nafsu dalam segala permulaan, maka adalah yang sebenarnya itu dari Allah dan kesudahan kepada Allah, ya. Nah, jadi nama kalau dimulai dengan satu alamat daripada rujuk tadi kepada nafsu, dan juga permulaan itu ialah dengan segala kehendak kita, ya. Nah, itu semuanya ialah
ini bahwasanya setengah daripada kerugian. Kalau namun kita merasakan bahwa nafsu ya berkehendak, nafsu dan artinya ialah kemauan diri kita ya, maka sebenarnya itu yang sebenarnya itu ialah daripada Allah SWT kepada kesudahannya. Jadi awalnya kepada Allah dan kesudahannya juga daripada Allah SWT ya. Artinya tidak termasuk kepada dengan nafsu yang ada pada diri kita. Barang siapa bersungguh-sungguh ia kepada Allah ya, bersungguh ia kepada Allah dalam perjalanan rujuk yang sebenarnya. Jadi kalau dengan bersungguh kepada Allah berarti rujuk atau kembali yang sebenarnya, serta meninggalkan mazmumah ataupun itu kejahatan ya. Nah, dan berperangai dengan perangai Tuhan yang karimah ya. Berperangai Tuhan dan karimah dan berbahagia ia di dalam kemuliaan dan azamat kebesaran ya. Jadi barang siapa kembali ia kepada Allah dalam permulaan dengan istiqomah, maka berbahagialah ia di dalam kesudahan sampai kepada yang dikehendakinya ya. Itulah jadi namanya untuk hati, supaya hati berbahagia dalam hati kemuliaan atau azimah itu kembali kepada Allah SWT permulaan dengan sejarah istiqomah yang mantap betul-betul ya. Maka bahagia di dalam kesudahan sampai kepada yang dikehendakinya adalah dikehendaki bidayah dan nihaya. Bidayah yaitu permulaan berjalan dan nihaya itu ialah kesudahan. Jadi bidayah daripada Allah dan kesudahan pun itu berakhir kepada Allah SWT ya. Nah, maka barang siapa soh hidayahnya, maka sohlah dengan rujuk kepada hak, tawakal atasnya dan istiqomah padanya, maka berbahagia yang kesudahan itu sampai ia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya maksudnya mengesahkan betul-betul ialah kepada Allah Ta'ala dengan hidayahnya ya, dengan hidayahnya, dan sholat pula dengan rujuk atau kembali itu ya kepada Allah Ta'ala. Inilah yang artinya yang sebenar-benarnya tuntutannya. Bagaimana juga ya, man asrafa bidayatil asrafa nihaya ya, yang artinya barang siapa yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina min ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi hadina ila tariqat salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanal ghalirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pujinya Allah bahwa adalah Allah itu menunjukkan dan menjelaskan itu pada dirinya. Maka oleh karena itu ialah kita ketahui bahwa kita adalah bersyukur. Dengan makna syukur ini
ialah kita menyerahkan diri kita kepada Allah SWT. Dengan bersyukur inilah bahwa kita mengetahui kepada Allah. Ya, jadi habis dengan diri kita itu bahwa yang ada itu hanya Allah. Ya, nah inilah yang dimaksudkan bahwa kita tidak bertemu kepada Allah SWT. Nah, baiklah pada malam hari ini yang judul saya artinya bawa pada malam hari ini adalah yaitu permintaan langsung pada Allah itu ya dengan tidak terhentinya. Ya, jadi yang langsung kepada Allah itu maka yaitu dengan secara langsung yang tidak terhenti kepada Allah ini kabul. Ya. Nah, adapun dalam makna yang bahwasanya Allah SWT mengabulkan sebagaimana permintaan yang artinya yang kita maksudkan, maka di sini yang terutama sekali ya sebagaimana bahwa dengan saya bacakan ini daripada yang dimaksudkan oleh mu'alif mata waqafu mutalabu antau talibuhu birabbika wala yatayassaru mutalabun anta talibuhu binafsika, yang artinya tidak terhenti tuntutan itu akan engkau menuntut yang menuntut dia dengan Tuhanmu, karena yang kaya Allah SWT itu yang kaya, mulia dan kuasa. Jadi inilah yang maksudnya bahwa menuntut ini bukan kita menuntut, tapi ini Allah SWT yang menuntut, karena dia artinya dia maha kaya, maha mulia dan maha kuasa. Nah, karena dimana bahwa kita sebagaimana yaitu lemah dan tidak berkuasa, oleh karena itu tidak mudah engkau menuntut dia dengan hati dirimu, karena dirimu itu lemah, hina, lagi pikir dan akhir itu malahan dengan anugerahnya. Jadi makanya bahwasanya kita tidak bisa menuntut. Yang dituntut itu adalah Allah. Dituntutnya di mana? Allah menuntut adalah dengan kebersihan hati. Kebersihan hati inilah yang dituntut oleh Allah. Ya. Jadi dalam dikata bahwa saya hati tidak bersih, itu tidak dituntut oleh Allah. Malahan bahwa kita menuntut itu ialah tidak dapat. Ya. Maka apabila hati hamba ini mau hati menuntut ia akan Allah, sudah kehendak Allah. Jadi namanya hamba ini menuntut itu adalah dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi makanya kalau tidak dikehendaki oleh Allah, maka bermacam-macam alasan kita yang tidak mau hati menuntut. Karena bahwasanya kehendak Allah itu adalah haknya Allah. Ya. Jadi yang menuntut tadi adalah haknya Allah. Ya. Nah, ialah kepada yang tuntut segala hambanya bahwa yaitu menzuhirkan mereka itu dalam fakirnya. Ya. Dan inilah yang kediaman, ya, hati kediaman daripada ubudian. Ya. Ubudian yang maksudnya ini adalah satu ibadah yang menyerah, ya, menyerahkan diri kita ini, hati menghabiskan diri kita, namanya itu ubudiyah. Orang yang menyerahkan ubudiyah ini, inilah yang terlebih utama, terlebih tinggi makomnya. Jadi masalahnya bahwasanya menyerah kepada Allah itu adalah satu makom yang tinggi, ya. Nah, jadi bahwasanya Allah SWT daripada sesuatu itu kepada hambanya. Jadi namanya hamba yang menyerah tadi, inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Ya, yang artinya tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali dia beribadat kepadaku. Ya. Dan peranan Allah SWT ini bahwa dia menjadikan jin manusia ini ialah supaya liya'budun, artinya menyerahkan dirinya kepada aku. Jadi makna ibadah ini adalah menyerahkan diri. Nah, arti bukan bahwa menyerahkan ibadah ini yaitu meminta dan lain sebagainya, menyerahkan dan menghabiskan diri. Itu namanya liya'budun yang dimasukkan oleh Allah SWT. Nah, ubudiyat hamba itu, ya, ubudiyat hamba itu yang dipilih oleh Allah. Ya, ubudiyat itu artinya yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Maka mengisyaratkan kepadanya Jibril bahwa tawadu ya. Arti tawadu itu dalam maknanya itu adalah itu menyerah, ya. Nah, ya, menyerah, maka memilih ia ubudiyat bagi Allah Taala, tawadu ia dengan memilih ubudiyat bagi Allah, maka didatangkan oleh Allah akan dia, ya, maka dijadikan penghulu anak Adam. Maka sabda Nabi SAW, kami penghulu anak Adam ini ialah tidaklah itu mega, ya. Nah, jadi maksudnya ini bahwa ialah dengan memilih daripada ubudiyat ya Allah Ta'ala tadi, hati menyerah, karena dalam menyerahkan ini yaitu dengan itu bertawadu. Tawadu itu adalah ya itu menyerahkan diri, ya, menundukkan kepala, menyerahkan diri kepada Allah SWT, itu tawadu. Jadi yang artinya tawadu ini itu arti menyerah tadi, tawadu menyerahkan diri kepada Allah SWT, ya, dengan memiliki ubudiyat bagi kepada Allah SWT. Jadi ubudiyat tadi nyerah, ya, menyerah, menghabiskan diri, ya, menghabiskan diri. Dan disinilah makanya Allah akan memberikan, jangan dengan membatalkan kita menghabiskan diri tadi, berarti ialah Allah ini dengan menggantikan, ya. Jadi habis diri kita tadi, maka digantikan oleh Allah, ya. Diberikan apa? Diberikan daripada diri itu sendiri, ya. Jadi oleh karena itu yang maksudnya menghabiskan diri ini itu adalah yaitu berkata, andai kata berkata, artinya bukan lagi perkataan kita, inilah perkataan Allah, itu yang habiskan diri. Dan menghabiskan diri tadi, kalau kita melihat, itu bukan lagi kita melihat, ini penglihatan Allah SWT. Dan kalau umpamanya mendengar, itu bukan lagi pendengaran kita, ini pendengaran Allah SWT. Oleh karena itu inilah arti habis diri kita, tidak ada lagi, ya. Maka didatangkan oleh Allah akan dia, ya. Maka dijadikanlah penghulu anak Adam, ya. Nah, penghulu anak Adam ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kami sebagaimana penghulu anak Adam, bahwa tidak menjadikan megah atau tidak menjadikan bangga, ya. Nah, ini maksudnya, ya. Nah, tidak mudah yang dituntut daripada bangsa agama atau bangsa dunia, tidak mudah, ya. Nah, engkau la panata wa bahata yastadilu alaihi wa mata ba'da
hatta yakunul asal iyallati tawasulu ilaihi. Jikalau tidak bagaimana Allah itu sehingga goib, sedangkan dalil nyata bagaimana pula buatannya ada nyata, akan tetapi yang membuatnya tidak nyata. Ya, jadi satu akibatnya bagaimana mengatakan bahwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak nyata atau goib, tetapi yang dibuat ini nyata. Ya, nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah terlebih hampir kepada hambanya daripada tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah lebih hampir daripada ya, tetapi ya tidak lain daripada ini sesuatu. Oleh karena itu sangat hampirnya akan menjadikan hijab. Nah, ya, hal inilah akal pikirannya tidak berjalan. Ya, akan tetapi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah mengenai akan dia martabat sampai, dan memang manusia itu tiada menerima ia akan hakikatnya karena dia menyangka sangat jauh sangka, dan ya itu kosannya akan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada Allah sangat dekat, hampir sangat dekat ke hijab, dan sangat jauh pun itu hijab. Ya. Kata seorang bagi syekhnya, bahwa menuntut itu adakah jauh atau tersembunyi dengan pandangan mata iman? Tentu sekali tidak jauh, kecuali orang yang buta tidak melihat barang yang nyata. Karena bagaimana dikatakan jauh, yang ada ini diadakan, dan yang zahir ini dinyatakan oleh Allah SWT. Ya, maka oleh Allah Ta'ala itu sendiri. Hal inilah yang tidak tahu atau yang tidak mengerti, inilah dikatakan buta mata hati. Ya, wa man kana fi hadhil ama wa huwa fil akhirati ama. Barang siapa nama sekarang ini buta matanya, tidak melihat Allah, di akhirat pun hati buta, tidak melihat Allah SWT. Waduh, inilah yang dikatakan hatinya setan. Ya. Maka Maha Suci Allah yang zuhir ini dan yang nyata itu adalah kezuhiran dan kenyataan dia, kenyataan Allah itu sendiri. Dan Maha Suci Allah Ta'ala itu esa, ia tiada itu, tiada wujud. Ya, nah, jadi Maha Sucinya Allah SWT pada zuhir ini dan nyata ini adalah kezuhiran dan kenyataan dia itu sendiri. Dan Maha Suci, Maha Esa Allah Ta'ala itu
tiada wujud, tidak akan mungkin, ya. Nah, ini. Ya, jadi tatimah ini satu arti kesempurnaan. Kata Syekh Ibnul Arabi, orang yang percaya dengan dalil tidak dapat dipegang imannya, ya, karena bahwasanya ia hanya terpandang kepada dalil atau bukti pada alam yang syahada ini saja, tidak sampai hatinya kepada yang menjadikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi ini bahwasanya itu kata Syekh Ibnul Arabi tadi, yang percaya dengan dalil tidak dapat dipegang imannya, ya. Nah, akhirnya percaya dengan dalil karena bahwasanya itu ialah terpandang kepada dalil atau bukti pada alam yang syahada ini saja, tidak sampai hatinya itu kepada yang menjadikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya itu memandang kepada yang artinya dijadikan saja, yang terjadi, ya. Ya. Begitu pula tentang ilmu dan punya ilmu itu hanya dengan pikirnya saja. Punya ilmu, yang pikiran saja. Yang didapatnya inilah dikatakan ilmu. Tidak dapat kesejahteraan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang bersabda bagaimana, yaitu bunyinya thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin nawal musliman. Artinya tuntunlah ilmu itu wajib, ya. Tuntun ilmu itu wajib, artinya bagi laki-laki dan perempuan, yaitu menuntut tahu dengan rahasianya, rahasia alam ini, ya, bahwa semua isinya sudah menunjukkan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu rahasia alam ini berarti sudah tahu bahwa ini ialah Allah Ta'ala itu sendiri, ya. Ya. Yunfikul du'atan min sa'atil wusul ilahi wa man qadara alaihi rizquhu sairuna ilaihi. Hendaklah dibelanjakan oleh orang yang mempunyai keluasan daripada keluasannya, dan segala mereka itulah orang yang sampai kepadanya. Barang siapa dipikirkan atas rezekinya, maka hendaklah belanjakan daripada barang yang dianugerahkan Allah akan dia, dan mereka itulah berjalan itu kepadanya, ya. Nah, yakni segala orang yang wasol, artinya sampai, itu diluaskan rezekinya, diluaskan rezeki hatinya, makrifat dunia, dan paham hakikat dari Allah dengan syarat dalam mukhotobat